Ada sejarah fotografi. Sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19 tahun 1839 merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Pada saat itu, di Perancis dinyatakan secara resmi bahwa fotografi adalah sebuah terobosan teknologi. Pada saat itu, rekaman dua dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati sebuah gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau pinhole, maka di bagian dalam ruang itu akan terefleksikan pemandangan di luar ruangan secara terbalik lewat lubang tadi. Moti adalah orang pertama yang menyadari kamera obscura. Berabad-abad kemudian, banyak yang menyadari dan mengagumi fenomena ini. Sebut saja Aristoteles pada abad ketiga dan seorang ilmuwan Arab, Ibnu al-Haytham atau Al-Hajen pada abad ke-10 yang berusaha untuk menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang dikenal sebagai kamera. Pada tahun 1558, seorang ilmuwan Italia, Giambattista della Porta, menyebut kamera obscura pada sebuah kotak yang membantu pelukis menangkap bayangan gambar. Nama kamera obscura diciptakan oleh Johannes Kepler pada tahun 1611. Johannes Kepler membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Di dalam tenda sangat gelap kecuali sedikit cahaya yang ditangkap oleh lensa yang membentuk gambar keadaan di luar tenda di atas selembar kertas. Yang kedua yaitu ada segitiga exposure. Segitiga exposure adalah istilah dalam fotografi yang mengacu kepada pengaturan tiga elemen, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Tiga elemen ini yang dapat kita atur atau modifikasi untuk mendapatkan tampilan atau exposure foto yang ideal. Sederhananya, tiga elemen ini dapat menentukan gelap atau terangnya foto yang akan dihasilkan. Yang pertama ada ISO. ISO adalah kemampuan atau kepekaan sensor kamera terhadap cahaya. Makin tinggi angka ISO, maka sensor akan makin peka terhadap cahaya, sehingga foto pun akan semakin terang. Penomoran angka ISO tidak menggunakan urutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, namun menggunakan kelipatan angka 100, 200, 400, dan seterusnya. Angkanya bisa 2 kali lipat, bisa juga kurang dari 2 kali lipat, tergantung spesifikasi dan model kamera. ISO terkecil adalah 100, namun ada pada sebagian kamera yang 50 bahkan lebih kecil lagi. Untuk angka tertingginya sendiri rata-rata mencapai 25.000 dan pada sebagian kamera ada yang mencapai 200 ribuan. Ada baiknya penggunaan ISO tidak terlalu tinggi karena bisa timbul digital noise pada bagian shadow foto atau bagian yang gelap. Noise adalah bintik noda yang membuat foto terlihat tidak bersih atau tidak tajam. Walaupun noise dapat dikurangi pada proses editing, namun pada beberapa kejadian mungkin noise ini tidak bisa dihilangkan. Jadi sebaik mungkin dihindari timbulnya noise. Rumus pengaturan sama dengan gunakan ISO rendah untuk memotret di lingkungan yang terang dan gunakan ISO tinggi untuk memotret di lingkungan yang minim cahaya. Yang kedua yaitu ada shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan shutter atau penutup sensor dalam membatasi cahaya
yang dikumpulkan sensor pada saat memotret. Makin tinggi shutter speed yang digunakan, maka foto akan semakin gelap, dan makin rendah shutter speed, maka foto akan makin terang. Shutter speed yang rendah akan menghasilkan efek blur, sedangkan shutter speed yang tinggi akan menghasilkan efek freeze. Penggunaan shutter speed yang tepat dapat menghasilkan efek yang sesuai dengan ekspektasi kita. Angka shutter speed ditunjukkan dengan 1/sekian atau 1/sekian detik. Contoh, 1/80, artinya 1 detik dibagi 80. Sedangkan penulisan shutter speed yang sangat rendah menggunakan satuan detik. Contoh, 1, artinya 1 detik. Shutter speed terendah kamera rata-rata ada di angka 30. Jika kita membutuhkan shutter speed yang lebih rendah lagi, maka kita harus menggunakan bulb mode. Shutter speed tertinggi kamera rata-rata adalah 1/4000, namun pada sebagian kamera ada yang mencapai 1/8000 bahkan lebih. Rumus pengaturan sama dengan jika memotret objek yang bergerak dengan cepat, gunakan shutter speed di atas 1/1000. Jika memotret objek yang minim pergerakan, gunakan antara 1/80 sampai 1/200. Jika memotret objek dalam keadaan sangat minim cahaya, gunakan lebih kecil dari 1. Aperture juga mempengaruhi bokeh atau background blur di foto. Makin besar aperture, maka makin bokeh foto yang dihasilkan. Efek bokeh ini sangat cocok untuk foto jenis potret, karena objek foto utama akan terlihat lebih mencolok atau menarik perhatian atau istilahnya pulled up daripada backgroundnya. Aperture juga mempengaruhi bokeh atau background blur di foto. Makin besar aperture, maka makin bokeh foto yang dihasilkan. Efek bokeh ini sangat cocok untuk foto jenis potret, karena objek foto utama akan terlihat lebih mencolok atau menarik perhatian atau istilahnya pulled up daripada backgroundnya. 7 aktivitas image post-processing. Yang pertama yaitu import file dari kamera ke laptop atau ke komputer. Yang kedua, melakukan penyeleksian foto. Yang ketiga, keywording. Keyword berfungsi untuk mempermudah pencarian foto. Dengan pemberian keyword yang sesuai, maka pencarian foto akan relatif lebih cepat dan tepat. Yang keempat yaitu image adjustment and correction. Adjustment and correction merupakan fokus utama dalam aktivitas image post-processing. Aktivitas ini akan diperdalam di segmen foto editing dengan Adobe Lightroom. Yang kelima, menyimpan hasil kerja. Bayangkan jika kita sudah melakukan editing selama berjam-jam dan kita lupa untuk menyimpannya, maka bisa dipastikan waktu kita akan terbuang sia-sia. Jadi, perlu diingat bahwa menyimpan hasil kerja atau editing itu hukumnya wajib. Yang keenam, ekspor hasil kerja. Agar file foto dapat dibuka di perangkat manapun, maka kita perlu melakukan ekspor hasil editing kita ke dalam salah satu format file standar yang disebutkan tadi. Yang terakhir yaitu backup. Backup artinya mempunyai cadangan file. Jika terjadi sesuatu pada file utama hilang atau rusak, maka ada file cadangan yang masih bisa kita gunakan. Kita bisa melakukan backup pada media seperti hard disk, eksternal atau flash drive, atau gunakan penyimpanan online seperti Google Drive. Sebenarnya tidak semua harus kita backup, karena media penyimpanan juga terbatas kapasitasnya.
Oleh karena itu, kita harus memilah-milih mana file yang penting, khususnya yang berhubungan dengan klien kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.